It's... Halo, perkenalkan, nama saya Clarence Jasper, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai... Bentar ya. Nah, gini kan lebih enak. Oke, saya akan menjelaskan mengenai efek rumah kaca. Tetapi, sebelum kita bahas efek rumah kaca, kita harus membahas pemanasan global. Kenapa? Karena mau tahu ya? Oke, jadi kita bahas dulu nih. Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini kayak cuaca tambah panas, dikit-dikit keringetan nih. Terus kok nggak stabil sih? Kok aneh-aneh? Kadang hujan deras banget, kadang hujan deras tapi sebentar. Aneh kan? Ternyata itu karena pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, penyebab pemanasan global antara lain adalah gas-gas dan zat-zat yang merupakan hasil dari aktivitas kita nih, manusia. Nah, beberapa zat itu dapat mengakibatkan efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Nah, ternyata pemanasan global sudah menjadi masalah yang sangat besar di dunia karena pemanasan global dapat mengakibatkan beberapa insiden. Nah, saya akan membahas beberapa insiden tersebut. Yang pertama, ada beberapa negara di dunia mengalami banjir yang besar akibat curah hujan ekstrim karena kenaikan 1,2 derajat Celcius iklim di dunia. Padahal cuma 1,2 loh, tapi begitu besarnya. Nah, ini dia artikelnya. Selanjutnya, ternyata pemanasan global mengakibatkan beberapa pulau terancam tenggelam akibat perubahan iklim yang semakin ekstrim. Selanjutnya, bencana alam. Ternyata pemanasan global juga memicu terjadinya bencana alam akibat curah hujan yang nggak stabil, iklim yang nggak stabil, kenaikan suhu, bahkan es di kutub dapat mencair gara-gara pemanasan global. Setelah itu ternyata kesejahteraan manusia juga dipengaruhi karena ketika ada bencana alam, banyak orang terbunuh, banyak orang kehilangan hartanya, banyak orang semakin miskin, kelaparan, dan banyak orang yang mengalami kesehatan yang buruk. Nah, ini sudah diungkapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia. Selanjutnya, karena kesehatan yang buruk tadi, ternyata pemanasan global juga meningkatkan beberapa risiko penyakit akibat suhu yang terus meningkat. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada gas rumah kaca. Nah, apa itu gas rumah kaca? Bagaimana sih cara kerjanya? Nih, saya akan tunjukkan gambar. Nah, kurang lebih gas rumah kaca itu adalah lapisan yang terbentuk pada atmosfer. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi seharusnya radiasi matahari saat masuk ke bumi. Nah, itu dipantulkan kembali keluar bumi sama bumi. Tetapi gas rumah kaca ini atau lapisan rumah kaca itu memantulkan sinar yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa, dipantulkan kembali ke bumi sehingga radiasi matahari terperangkap di dalam bumi. Nah, apa saja sih yang membentuk lapisan itu? Yang membentuk adalah gas-gas seperti karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon atau CFC yang biasa kita temui pada kulkas, pendingin ruangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas manusia yang menimbulkan atau membuat gas-gas rumah kaca tersebut. Nah, ternyata nih, aktivitas kita biasanya sehari-hari itu menimbulkan gas-gas yang penyumbang gas rumah kaca tersebut. Seperti halnya nih, aku sedang bernafas. Nah, aku sedang menghasilkan zat karbon dioksida, gas karbon dioksida atau CO2. Nah, terus aktivitas manusia lainnya biasanya seperti pembakaran sampah, karena hampir setiap hari pasti ada sampah yang dibakar. Nah, saat dibakar,
sampah itu akan berubah menjadi zat-zat atau gas-gas yang menyumbang gas rumah kaca tersebut, seperti karbon dioksida dan lain-lain. Setelah itu ada penggunaan kendaraan bermotor tenaga fosil, karena pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan karbon, CO2, CO, SO2, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu ada industri. Kalau kita lihat, biasanya pabrik-pabrik itu biasanya kan ada asap-asapnya. Nah, itu dia gas rumah kaca. Oke, kita akan masuk ke dampak gas rumah kaca. Nah, kalau terus dibiarkan, gas rumah kaca dapat mengakibatkan naiknya suhu permukaan atau pemanasan global. Yaitu seperti yang tadi, karena diperangkap di dalam bumi, radiasi matahari itu kan matahari panas lah, nggak mungkin nggak panas kan. Nah, terus meningkat suhunya. Akhirnya yaitu terjadi dampak-dampak yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh pemanasan global. Setelah itu yang kedua ada iklim yang tidak stabil akibat radiasi matahari yang terjebak di muka bumi. Pergantian iklim yang seharusnya misal sudah musim hujan nih, tapi kok panas terus sih? Kalau enggak, belum musim hujan, tapi karena panasnya bumi ini naik terus, penguapan terjadi dengan cepat sehingga daur air juga terjadi dengan lebih cepat, sehingga lebih sering hujan atau hujan deras tuh bisa tiba-tiba terjadi. Kan gak asik. Setelah itu ada mencairnya es kutub akibat kenaikan suhu permukaan bumi. Nah, setelah itu ada rusaknya ekosistem. Wah, pengaruh juga ya. Kenapa? Karena akibat kenaikan suhu di bumi yang signifikan, beberapa unsur biotik tidak dapat bertahan hidup. Bahkan unsur abiotiknya kayak air, kelembapan udara, itu nggak stabil gara-gara adanya gas rumah kaca tersebut. Nah, setelah itu ada naiknya ketinggian permukaan laut. Akibat ya tadi es kutub mencair. Kalau es terus mencair terus nggak ada yang beku lagi ya percuma, akhirnya naik nih air lama-lama, yaitu pulau banyak yang tenggelam akhirnya. Nah, aku mau bahas lebih detail lagi mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Seperti yang tadi saya bilang, akibat dari gas rumah kaca adalah ekosistem rusak. Kok bisa sih? Karena kestabilan dalam suatu ekosistem itu dirusak akibat suhu yang tidak merata, curah hujannya nggak stabil, terus sumber airnya tuh jadi sedikit. Nah, setelah itu pengaruhnya ke kelembapan udara. Nah, mereka semua itu kan merupakan komponen abiotik yang berpengaruh penting dalam komponen biotik, sehingga ketika komponen abiotiknya itu nggak stabil, maka komponen biotiknya juga nggak bakal stabil. Bisa beberapa jenis hewan itu nggak dapat sumber energi yang mereka butuhkan, jadi mereka bakal berkompetisi untuk mendapatkan energi yang sedikit, sumber energi yang sedikit, sehingga pasti populasinya akan berkurang, dan itu mempengaruhi rantai makanan selanjutnya. Ketika rantai makanan satu hilang, entah bawahnya produsennya kah mungkin bakal menjadi banyak atau bahkan juga menguasai dalam satu ekosistem tersebut. Nah, nggak bakal stabil kan. Bahkan produsennya, kalau produsennya nih yang hilang, maka semua akan berkurang karena makanannya sedikit. Tingkat satunya pasti berebut nih dapetin makanannya. Akhirnya habis deh, nggak bakal semua dapat dan nggak bakal semua terpenuhi, sehingga ekosistem pun jadi rusak. Nah, selanjutnya selain ekosistem, ternyata gas rumah kaca juga berpengaruh pada aktivitas biogeokimia atau daur-daur kayak daur air, karbon, sulfur, dan macam-macam. Nah, di dalam segala daur biogeokimia, jika satu organisme menghilang atau berkurang saja, maka akan terjadi ketidakstabilan yang saya jelaskan tadi. Ketidakstabilan jumlah di beberapa tahap. Misal nih, di tahap daur karbon. Kalau produsennya hilang lah, atau hewannya hilang yang tadi jelasin, nggak stabil kan, ekosistemnya sudah rusak, lalu hilang satu aja. Nah, udah nggak ada yang ngolah, entah nggak ada yang pakai karbonnya nggak ada yang menghasilkan karbon, sehingga terjadinya penumpukan, entah penumpukan di bagian tubuhannya atau di atmosfernya nih. Wah, numpuk semua di atmosfernya, produsennya hilang, tubuhannya hilang, akhirnya karbonnya numpuk di atmosfer menghasilkan yaitu gas rumah kaca tadi. Nah, begitu pula dalam siklus energi. Yang awalnya produsen menghasilkan sekian energi,
akan berkurang karena jumlah produsen juga berkurang, sehingga di tahap-tahap selanjutnya energi akan terus berkurang. Nah, selain dari daur karbon, ternyata gas rumah kaca juga berefek pada hampir seluruh siklus. Salah satunya kita akan masuk ke daur sulfur. Ya, kita tahu sendiri kalau efek rumah kaca itu berkumpulnya yaitu gas-gas tadi kan. Di dalam atmosfer itu membentuk lapisan baru. Nah, di dalam gas-gas tersebut ada namanya gas belerang dioksida atau SO2. Nah, itu salah satu jenis sulfur. Dan ketika mereka berkumpul menjadi satu, itu akan merusak kestabilan daur tersebut karena ada penumpukan dalam satu tahap. Nah, ternyata itu juga berefek pada daur air. Ketika air hujan H2O bertemu dengan sulfur itu SO2 yaitu belerang dioksida, maka akan terjadi fenomena berupa hujan asam yang dapat merusak berbagai jenis ekosistem dan komponen abiotik dan biotiknya juga rusak. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita dapat mengurangi efek rumah kaca tersebut? Nah, yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Dan cara gimana sih? Ya, kita menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Sekarang kan banyak kendaraan listrik, kayak motor listrik, mobil listrik, banyak kan? Setelah itu, ya kalau enggak, kita pakai kendaraan alternatif lah. Kan kita dikasih kaki nih, masa nggak mau jalan kaki sih? Udah sehat, lebih murah lagi, ya kan? Setelah itu kita juga harus efisiensi menggunakan listrik dengan mematikan alat yang menggunakan listrik saat tidak diperlukan dan batasi penggunaan listrik. Kenapa sih kok nyambungnya ke listrik? Karena listrik khususnya di Indonesia masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan lain-lain. Setelah itu, kita juga harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti sinar matahari. Waktu jemur baju nih, ngapain kita keringin pakai alat mesin lagi sih? Ngapain kita pakai pengering yang ngabisin listrik lagi? Ya udahlah, kita pakai sinar matahari aja. Kalau nggak kepaksa, kalau nggak lagi hujan kan bisa. Terus gerak air, entah kita di rumah punya turbin, oh ya udahlah pakai aja, itu sebelah ada sungai buat ngasilin listrik buat beberapa lampu di dekat rumah. Lumayan, kita sudah ambil peran nih dalam mengatasi efek rumah kaca. Nah, setelah itu kita juga harus merawat tumbuhan. Nih, siapa nih yang sering bakar-bakar tumbuhan? Dipetik-petikin. Kenapa sih? Tumbuhan berperan sangat penting untuk mengurangi gas-gas penyebab efek rumah kaca. Karena tumbuhan dapat mengolah gas-gas tersebut menjadi oksigen yang kita perlukan di kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja manusia tanpa oksigen, mau jadi apa? Makanya itu, kita harus mengurangi pembunuhan tumbuhan, bahkan kalau bisa kita yang tanam. Kapan lagi kan nanam tumbuhan? Setelah itu kita juga harus menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengurangi gas-gas rumah kaca. Dengan cara gimana sih? Langsung aja percakapan langsung dengan teman, atau bisa pakai sosial media nih, kayak yang aku bikin sekarang. Terus video pembelajaran. Setelah itu nih infografis yang saya buat dan lain-lainnya, supaya semakin banyak orang sadar dan semakin banyak orang yang mau ambil peran dalam merawat dan melestarikan Indonesia dan bumi kita. Oke, nah terakhir dari saya, ayo kita peduli terhadap lingkungan dengan melakukan beberapa aksi nyata. Jadi jangan kita cuma tahu, tetapi ayo kita lakukan, kita laksanakan. Nah, kalian bisa tuliskan komitmen kalian di link di sini, ada QR-nya, nanti bisa di-scan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.